Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Hendi Suswanto ingin menyampaikan rasa dan menyapa kepada untuk saudaraku semuanya di Kabupaten Jember, di mana saat ini kita sedang berbahagia semuanya, dan saya sangat yakin bahwa kita semuanya, saudaraku semua yang berada di Kabupaten Jember, haruslah berbahagia dan haruslah tetap optimis menatap masa depan yang akan lebih baik lagi. Saya dari keluarga, orang tua saya, bapak ibu saya berasal dari Sumeneb, dari Pulau Seberang di Jawa Timur, sedangkan bapak saya dari Kabupaten Jember, tepatnya di daerah Ambulu. Dan saya berserta keluarga, saya anak ketiga dari pasangan orang tua saya, Bapak Haji almarhum Haji Slamet Alwi, dan ibu saya, Ibu Haja Alfia Tarsia. Dan kami dari golongan warga Nahdidin, warga Nahdlatul Ulama, dan di mana ibu saya sebagai ketua ranting NU di Kampung Ledok, yang tepatnya di desa Kelurahan Jember Kidul. Dan saya putra ketiga dari saudara kami yang berenam. Dan pada saat kecil kami sampai saat ini alhamdulillah kami tinggal di Kampung Ledok, di belakang toko Rin Collection. Itu adalah tempat kelahiran kami, dan sampai hari ini kami masih belum pernah pindah dari rumah tinggal orang tua kami. Dan itu rumah orang tua kami, di sampingnya rumah kami dan rumah keluarga kami. Dan tentunya ada hal yang sedikit berbeda dengan yang di masyarakat umum, khususnya di keluarga kami sendiri, di mana kami berenam, ya, dan keluarga kami berenam, yang dua dan yang kakak kami nomor 2 sudah meninggal dunia, dan adik kami yang nomor 6 juga meninggal, dan kami sekarang tinggal berempat bersaudara. Kami kumpul bersama-sama dalam satu keluarga besar di keluarga kami, di rumah kami. Dan ini memang konsep orang tua kami semuanya. Jadi pada saat saya kecil, sungguh saya melihat Jember ini sangat istimewa. Kenapa Jember tempat dikaruniai Allah Subhanahu wa taala satu wilayah yang sangat strategis di mana Jember ini penuh dengan pertanian yang sangat subur, tanahnya yang sangat subur, dan wilayah di Jember, khususnya di wilayah tempat kami di Jember, di Kampung Ledok, samping kami, rumah kami itu adalah berdampingan dengan sungai terbesar nomor 2. Dua sungai terbesar di Jember ini, ada sungai Kalijompo dan satunya sungai Bedadung. Kami kebetulan yang ada di muara ujung sungai Kalijompo yang ada di tengah kota, itu rumah kami. Jadi kalau sungainya itu banjir, naik masuk ke rumah kami sampai tenggelam. Dan alhamdulillah setiap 2 tahun sekali dulu itu terjadi banjir dan rumah kami tenggelam. Setiap 2 tahun sekali. Karena rumah kami ada yang paling lembah, paling bawah. Dan juga alhamdulillah sekarang dengan adanya pembangunan pada saat itu pada sekitar tahun 70-an, 70-80, ada satu pekerjaan proyek pembangunan dan ditata sedemikian rupa, akhirnya sekarang mengurangi banjir-banjir tersebut. Dan rumah kami kadang-kadang tenggelam, kadang-kadang enggak juga sekarang, alhamdulillah. Dan yang paling saya berbahagia sejak kami kecil, bahwa lingkungan kami itu bersih semuanya. Dan kami bisa bermain di sungai, dan kami bisa mandi juga di sungai, karena memang sungainya pada saat itu bersih sekali. Dan berbeda dengan sekarang, tentunya sangat jauh perubahan kondisi lingkungan saat itu dan kondisi lingkungan saat ini. Dan terus terang kami bisa menyampaikan bahwa pada teman-teman semua, pada saudaraku di masyarakat Jember,
kami hidup dalam keluarga kami adalah keluarga yang sederhana. Dan kami hidup dengan orang tua kami, keluarga yang tidak kaya dan juga tidak miskin, cukup saja. Kenapa? Orang tua kami, ibu kami jual pisang goreng dulu. Dulu jual pisang goreng, menggoreng pisang di rumah. Kami yang potong singkong bikin ketela pohon, ya, singkong rebus, singkong goreng, gitu. Pisang goreng kami yang potong, ibu kami yang menggoreng. Dan teman-teman saudara kami, teman-teman kampung kami yang seusia pada saat itu yang menjualkan ke pasar kemana-mana. Kami yang membagikan untuk dijual bersama-sama. Sore hari kami juga menghitung dapatnya berapa. Dan yang paling hebat lagi di keluarga kami ini, bukan kami menyanjung keluarga kami. Ibu kami dan bapak kami ini orang yang sangat keras sekali mendidik anak-anaknya. Kenapa? Pada saat itu kami minta uang pada ibu kami. Ibu kami minta uang untuk jajan, beli kue pada saat itu. Ibu kami bukan ngasih uang, justru ngasih singkong. Kalau kita orang Jawa bilang puhung. Puhungnya itu nih makan kamu. Maksudnya itu kamu potong ini puhung dulu, singkong ini, kamu rebus. Begitu habis direbus, dikasih didinginkan, habis didinginkan, dikasih ragi, bikin jual tapi. Setelah laku baru kamu dapat uang. Itulah orang tua kami. Sehingga kami betul-betul kami bekerja keras pada saat itu, mulai kami masih kecil. Dan ibu saya, keluarga saya, bapak ibu kami hidup sederhana dalam artian yang penting anaknya cukup makan saja. Jadi setiap hari kami makan cukup nasi putih, telur, tempe, tahu, sudah. Bukan nasi putih, telur, tempe, tahu, bukan. Nasi putih saja sama tempe satu, sama kecap. Kami makan. Kami disuapin makan ini saja, katanya ibu kami. Setiap hari seperti itu. Seluruh kakak kami dan adik kami selalu seperti itu. Namun pada saat setiap ada acara-acara hari besar Islam, ibu kami dan bapak kami membuat satu acara. Acaranya itu luar biasa. Mengundang banyak orang. Di situ makan berpesta, makan besar, semua makan yang tidak pernah kami makan setiap hari. Semua dibagikan oleh ibu saya, semua dibagikan pulang. Setiap undangan membawa bingkisan. Bingkisannya besar sekali. Ada sembako, ada makanan matang. Itu dibawa pulang. Banyak sekali yang dibagikan. Dan suatu saat saya tanya sama ibu saya, "Bu, kenapa ibu setiap hari saya makannya nasi putih sama tempe, sama tahu saja. Kadang telur, kalau seminggu sekali itu telur satu. Seminggu sekali. Dimasak bumbu merah, bumbu Bali katanya. Bumbunya banyak, telurnya satu. Ini nasinya yang banyak. Ini dibagikan, dimakan. Ibu disuapin langsung. Yang penting nasinya banyak. Itu ibu kami. Itu 1 minggu telur satu. Bukan setiap hari telur. Tapi pada saat selamatan, pada saat acara syukuran, berpesta besar-besaran. Saya tanya sama ibu saya, kenapa kok tidak? Uangnya ibu kan banyak, ada uangnya untuk hasil jualan ditabung kok untuk selamatan. Ibu saya menyampaikan apa? Kamu ingat bahwa orang hidup itu wajib berbagi, nomor 1. Yang kedua, orang hidup itu wajib sedekah. Kalau ibu bapak suka sedekah, ibu bapak yakin seluruh anak turunnya ibu bapak sampai 7 turunan nanti, kamu tidak akan pernah susah. Ingat itu. Kalau kamu suka bersedekah, kalau kamu suka berbagi, untuk dirimu yang penting kamu cukup, kamu tidak kekurangan, tidak meminta-minta, cukup sudah. Untuk apa makan cuman enaknya di leher saja. Setelah masuk ke leher, hilang sudah rasanya. Semua sama. Diproduksinya juga sama nantinya. Itu kata-kata ibu saya. Saya tinggal di Kamuledok sampai hari ini. Usia saya saat ini 58 tahun. Mulai lahir, hari-hari saya ditanam di Kamuledok sampai hari ini.
Saya juga tinggal di Kampung Ledok, meskipun kami punya beberapa rumah di kota-kota yang lain. Namun tetap KTP kami Kampung Ledok sampai hari ini belum pernah pindah. Dan saya tahu betul kondisi kampung kami yang sangat saya cintai. Di mana kondisi keluarga, saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami. Sungguh saat ini yang menjadi pemikiran kami bahwa kenapa menjadi seperti ini. Di Jember yang sangat kita cintai ini, terutama di kampung kami, yang dulu pada saat kami masih muda, pada saat itu kami pernah menjabat di Kampung Ledok, kami pernah menjabat jadi seorang ketua RW. Ketua RW pada saat itu kan, pada tahun 70-80-an kami sebagai ketua RW. 2 tahun kami menjabat sebagai RW. Dan saya melihat pada saat itu kampung kami sungguh makmur. Sungguh makmur, ekonominya bergerak. Bahkan saya pernah, saudaraku semua, pada tahun 81-82 saya masuk kuliah ya, karena kami sekolah SD, SMP, STM dan kuliah kami di Jember. Kami belum pernah sekolah di luar Jember. Kami belum pernah sekolah di luar Jember. Dan ini justru kami memahami betul. Dan pada tahun 80-81 saya pernah bekerja sebagai pemasang pipa air. Kami ikut proyek air bersih pada saat itu. Mengikut proyek air bersih bukan kami sebagai kontraktor, bukan kami sebagai supervisor atau sebagai pelaksana proyek, bukan, atau sebagai tukang, bukan. Saya bagian, kalau bahasa Maduranya itu peladin, pekerja. Kami tukang pasang pipa, kami tukang pasangnya. Sedangkan kepala tukangnya ada sendiri, tukangnya ada sendiri. Saya yang masang pipa. Alhamdulillah pada saat tahun 80 saya masang pipa di bawah jembatan layang Gudang Garam di Jompo, Pertukuan Jompo. Jembatan layang, jembatan penyeberangan. Di bawah itu ada pemasangan pipa sampai di patung Kaliwates Dr. Subandi. Itu yang masang saya. Maksudnya saya yang masang, saya sendiri yang masang di dalam saluran air itu. Kami bukan sebagai kepala tukang atau bahkan sebagai pelaksana, bukan. Tapi status saya kuliah. Saya kuliah di Teknik Sipil di Universitas Muhammad Suci. Dan itu kami lakukan sebagai pemasang pipa. Saya bekerja sebagai tukang pasang pipa selama kurang lebih 3-4 bulan saya sebagai pemasang pipa. Setelah itu kami naik menjadi tukang pasang pipa. Setelah itu naik tukang, kami diangkat jama kontraktornya menjadi pelaksana, pengawas pekerjaan. Setelah itu kami naik jadi supervisor. Jadi betul-betul kami dari kecil sampai dewasa kami ngikutin, bukan dari keluarga yang berada, dan kami betul-betul ikut terjun bersama-sama. Dan dalam rangka mencari bagaimana ke depan Jember ini ada peluang besar di Jember pada saat itu. Dan saya melihat teman-teman saya pada saat itu semuanya bekerja semuanya. Dan peluang pekerjaan terbuka pada saat itu di Jember. Dan ini yang menjadikan kami semangat pada saat itu. Kami juga pernah setelah kami di proyek air bersih, kami juga sempat kami memiliki satu perusahaan. Kami sebagai kontraktor kami pernah, karena kami backgroundnya kami teknik sipil, kami pernah jadi kontraktor dan kami punya perusahaan, tapi jatuh juga, bangkrut juga, dan kami ikut punya konsultan percana, jalan sebentar, tidak sampai 1 tahun, jatuh lagi. Kami juga pernah ikut ke konsultan di PT Raya Konsul Bandung pada saat itu. Dan kami mengerjakan proyek-proyek pada saat itu, perencanaan untuk membuat saluran irigasi se-Kabupaten Jember. Itu kami yang ikut mendesainnya pada saat itu. Untuk proyek irigasi, di mana pada saat itu Jember sangat hebat dengan proyek-proyek irigasinya dan pertaniannya. Pada saat itu pertaniannya Jember sangat hebat sekali. Dan ditopang dengan para petani-petani kita yang hebat, tanah-tanah yang subur, dan juga ada perguruan tinggi pertanian, Universitas Negeri Jember yang sangat hebat itu. Sehingga pada saat itu peluang pekerjaan,
kemakmuran masyarakat Jember itu terjadi pada saat itu. Dan memang betul-betul makmur. Dan saya dengan teman-teman sejawat saya pada saat itu, tidak ada satupun, jarang mungkin, yang keluar dari Kabupaten Jember. Karena mereka bekerja semua di Jember pada saat itu. Setelah kami malang melintang, kami pernah kerja di proyek air bersih. Kami juga bekerja sebagai kontraktor, konsultan, ikut pegawai kontraktor, ikut pegawai konsultan juga. Saya juga pernah jualan kayu jati. Saya pernah ada proyek kayu jati, pada saya itu beli kayu jati karena bukan ahlinya. Akhirnya berhasil 3 bulan berikutnya bangkrut lagi. Dan kami saat itu kami tetap bersemangat, kami jual ayam. Kami pernah piara ayam, jual ayam pada saat kuliah ini. Jual ayam kami bawa ke Pulau Dewata, ke Bali. Dan alhamdulillah sekali menggara ayam, begitu sampai dijual sampai selesai, kami bawa berapa truk pada saat itu sampai Bali, kami rugi. Habis lagi. Dan ini kami menikmati kegiatan ini. Dan yang terakhir setelah itu kami balik ke Jember, kami ikut membantu orang tua jaga restoran di stasiun Kabupaten Jember. Saya menjaga restoran, tugas saya menjaga dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi. Itu saya yang menjaga. Status saya pada saat itu saya udah kuliah dan udah mau lulus itu. Begitu kami sudah lulus, alangkah juga masih bekerja sebagai kontraktor kami. Sebagai kontraktor juga, pekerjaan juga begitu, kami jatuh bangun. Dan pada saat tahun 89 kami nikah di situ. Dan di situ alhamdulillah saya menikah dengan istri saya. Namanya yang beken sekarang banyak orang tahu, yang bukan beken, yang banyak orang tahu. Itu namanya Bu Rin Collection. Nama lengkapnya Kasih Fajar ini. Begitu kami menikah, kami dikaruniai 22 orang anak pada saat itu. Dan alhamdulillah istri saya ini memang pedagang. Pada saat itu juga tahun 90 kami membuka jualan toko yang namanya Toko Rin Collection. Di situ kami mulai bekerja. Membuka Toko Rin Collection, kami kerja di luar bermacam-macam, termasuk jaga restoran di stasiun Jember. Dan pernah teman-teman saudaraku semua, kami karena tidak ada pekerjaan, ada stuck kira-kira ada 1 tahun pada saat itu, kami menganggur betul, diajak dengan saudara saya nomor 2 almarhum Bapak Haji Ediono. Saya diajak sales karena memang diajak canvassing, jualan consumer good, barang-barang untuk kebutuhan keluarga. Kami jual di Probolinggo. Pada saat di Probolinggo kami bawa mobil. Setelah itu kami diajarin jualan, bagaimana jualan canvassing dengan kakak saya almarhum. Kakak saya memang bidangnya, beliau memang ahli, jago, dan pernah mendapatkan hadiah pada saat itu ke luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia. Beliau pada saat itu tahun 70-an sudah mendapatkan hadiah karena perusahaannya yang diikuti di Confeder Sampo, dari perusahaan dari Jepang pada saat itu. Kami ikut itu, canvassing masuk dalam toko. Alangkah begitu kami masuk dalam toko menawarkan satu produk, saya sendiri yang menawarkan. Orangnya ditolak sama yang pemilik toko. Kaki kami gak bisa bergerak, rasanya gemetar saya. Takut melangkah karena memang kami bukan profesinya sebagai canvassing. Kami orang teknik tidak bisa menjual retail seperti itu. Dan ini alangkah hebatnya pada saat itu kakak saya almarhum, beliau menyampaikan, dirayulah orang yang pemilik toko, akhirnya beli. Di situ saya melihat kejadian bahwa personal approach antara orang salesman, seorang canvassing dengan pemilik toko itu adalah sangat penting. Pendekatannya kakak saya melihatnya ada pendekatan hati. Di situ kami belajar dengan kakak saya. Bagaimana pendekatan hati itu, rasa itu, jiwa itu harus ada dulu di dalam setiap satu kegiatan. Apabila kita punya satu kegiatan, ada satu usaha, kalau memang kita belum menjiwai, belum menyatu jiwanya dengan pekerjaan itu, kemungkinan gagalnya itu lebih tinggi.
Tapi kalau meskipun itu bukan bidang kita, tapi kita menyatu di bagian itu, merasakan rasa jiwa soulnya dapat di pekerjaan itu akan ada jalan keluarnya, itu pasti ada jalan keluar. Nah, pelajaran dari kakak saya itulah, setelah beberapa tahun kemudian ada teman saya mengajak saya, melihat saya kerjaannya bermacam-macam, menawari saya pekerjaan di Jakarta. Saya ditawarin kerjaan di Jakarta. Saya tanya, kerjaan apa ini? Suruh melamar di Kementerian Perhubungan. Saya bilang, ijazah saya tidak ada satu lembar pun yang dilegalisir. Memang kami tidak punya semangat dan niat untuk menjadi seorang birokrat pada saat itu. Dan kami sangat awam, karena struktur keluarga kami, dari kakek nenek kami semua, tidak ada satupun yang menjadi birokrat. Tidak ada satupun yang menjadi pegawai negeri. Dari keluarga orang tua saya, dari kakek nenek tidak satupun. Jadi saya tidak terlalu tertarik di situ. Namun pada saat itu kami diajak dengan teman, kami kirim ijazah, kami ingin buat satu lamaran pekerjaan kepada Pak Menteri pada saat itu langsung, kepada Menteri Perhubungan. Main-main seperti kami. Ternyata kami dipanggil ikut tes. Dulu tesnya itu 1 tahun tesnya. Hari pertama dipanggil, bulan pertama dipanggil, bulan keduanya datang untuk ikut tes, bulan ketiganya itu pengumuman, bulan keempatnya dipanggil tes lagi, bulan kelimanya pengumuman, bulan keenamnya panggil tes lagi. Dari Jember dites ke Surabaya sampai dites ke Jakarta. Dan alhamdulillah dari sekian pada saat itu yang daftar puluhan ribu, yang diterima pada saat itu 96 orang pada saat itu se-Indonesia, dan alhamdulillah saya diterima di Kementerian Perhubungan. Begitu kami tahu di Kementerian Perhubungan, kami ditempatkan di sini di Direktorat ASDP penyeberangan. Di situ adalah pekerjaannya pembangunan dermaga. Dan pada saat kami masuk pertama kali, pembangunan dermaganya nggak ada. Dan saya setiap bulan kirim uang terus dari Jember ke Jakarta. Istri saya yang kerja di Jember, saya untuk hidup saya di Jakarta. Kekurangan kami di Jakarta. Untuk biaya kos saja tidak ada, nggak cukup waktu itu. 3 bulan kami jadi pegawai negeri, hari bulan yang keempat kami mengajukan mengundurkan diri. Mengundurkan diri pada saat itu. Kenapa? Saya sudah punya anak 2. Pada saat itu kami jadi pegawai negeri, usia saya 32 tahun. 32 tahun. Saya punya anak 2 dan pendapatannya nggak cukup, saya mengajukan mengundurkan diri. Ini kerja bagaimana kalau tidak ada hasil, tidak ada apa gitu. Istilahnya kami rugi. Kenapa? Memang background kami adalah orang swasta. Kami bekerja bermacam-macam pekerjaan kami tekuni. Begitu kami mau berhenti, ternyata ada Bapak Dirjen saya namanya Pak Suyono pada saat itu datang ke ruangan saya, karena kami teman-teman, saudaraku semua, pada saat kami kerja di Jakarta, karena kami hidup sendiri di Jakarta, istri saya tetap di Jember. Selama kami kerja selama 23 tahun, istri saya di Jember dan kami di Jakarta. Kami kerja keliling. Jadi keluarga kami ini tetap di Jember. Saya pulang terus setiap 2 minggu sekali pulang ke Jember. Untuk pulang ke Jember, ke rumah di Kampung Ledok itu, yang saat ini saya tempati sampai hari ini. Dan apa yang terjadi pada saat Pak Suyono datang ke tempat kami mengajukan berhenti, Pak Suyono nawarkan sama saya, kamu mau sekolah untuk belajar jembatan, ilmu jembatan, saya siap. Tapi bukan di Indonesia, di Austria. Dan kami disekolahkan ke Austria. Kami karena memang di situ insinyur satu-satunya yang punya pengalaman lapangan hanya saya pada saat itu di Kementerian Perhubungan. Akhirnya saya dikirim ke Austria. Kami belajar jembatan di Austria, sekolah di sana. Dan alhamdulillah begitu pulang sekolah dari Austria, kami diberikan satu pekerjaan langsung dari Kementerian Perhubungan, dari Bapak Menteri lewat Pak Dirjen langsung ke saya. Saya untuk menyelesaikan satu proyek jembatan, mengerjakan jembatan dari Lampung sampai ke Lubuk Linggau sepanjang sebanyak 380 jembatan pada saat itu, pada tahun 94, 95. Itu proyek kami pertama kali. Dan alhamdulillah dari situ mulai kami bekerja dan proyek itu kami kerjakan sendiri. Tidak ada satupun
teman-teman saya di pegawai negeri di Jakarta yang mau ditempatkan di Sumatera pada saat itu. Tapi memang kami sedang membutuhkan pada saat itu. Kami tidak suka kerja di dalam kantor. Kami ditempatkan di lapangan sesuai dengan profesi saya sebelumnya. Kami orang swasta. Akhirnya kami diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan 380 jembatan. Dan alhamdulillah 380 jembatan kami selesaikan dalam tempo 1 tahun. Dan ini mulai dari situlah karir kami bergerak terus selama 23 tahun kami bergerak di dalam pembangunan perkeretaapian se-Indonesia. Dan satu hal lagi yang paling saya menjadi bahagia, ada satu pekerjaan yang sangat istimewa pada saat itu. Ada satu proyek besar sekali dari Semarang sampai ke Bojonegoro. Itu proyek perkeretaapian pembangunan. Panjangnya 200 kilo. Itu kami kerjakan pada saat itu ditawarkan oleh pemerintah di luar pemerintah Jepang pada saat itu. Itu Jepang menawar dan di situ dikerjakan selama 3,5 tahun mereka tawarannya. Begitu diberikan pada saya hanya mengerjakan dalam tempo 1 tahun 2 bulan. Dan ini menjadi prestasi yang sangat bahagia buat saya. Kenapa di situ kami bisa merasakan kalau kita betul-betul cinta terhadap pekerjaan, jiwa ini, soul-nya dapat, jiwanya dapat. Sehingga seluruh teman-teman yang bekerja sama dengan kami itu menjadi satu kekuatan. Kekuatan bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan yang tidak mungkin selesai dalam waktu 1 tahun 3 bulan, 2 bulan. Namun kenyataannya 200 kilo kami bisa selesaikan dalam tempo 1 tahun 2 bulan. Dan nilainya yang dari 8 triliun menjadi hanya nilainya 5,4 triliun saja. Jadi pemerintah untung sampai sekitar 3 triliun untungnya. Efisiensi, pemerintah bisa melakukan efisiensi sampai 3 triliun. Dan ini merupakan satu kebanggaan kami, dan ini kerja tim lah yang membuat kami bisa eksis dan bisa selesai seluruh persoalan itu bisa kita tangani bersama-sama. Yang kita maksud kerja tim adalah bukan hanya kita kerja tim dengan staf karyawan teman-teman saja yang seprofesi, tidak, tapi seluruh instansi terkait. Dengan teman-teman kepolisian kami bekerja sama pada saat itu, teman-teman TNI kami kerjasama, teman-teman Ormas, media massa, kami tetap bekerja sama untuk menyelesaikan satu pekerjaan ini. Nah, berkolaborasinya inilah yang kami membuat kami bisa eksis sampai hari ini. Jadi saya pernah dapat Satya Lencana Pembangunan. Jadi proyek Semarang Bojonegoro inilah yang memang mercusuar kami mendapatkan Satya Lencana Pembangunan terbaik dari seluruh kementerian yang ada di se-Indonesia ini. Jadi saya mendapatkan satu-satunya dari Pak SBY, kami dipanggil ke istana, kami dipanggil untuk diberikan satu penghargaan Satya Lencana Pembangunan. Dan ini bukan kebanggaan saya sebenarnya, kebanggaan kerja tim inilah. Kerja tim inilah yang membuat kami bisa seperti itu pada saat itu, bisa mendapatkan penghargaan. Dan kebanggaan itu saya rasakan sampai sekarang. Apa bukan penghargaannya, tapi hubungan saya dengan teman-teman yang dulu pernah bekerja bersama-sama sampai hari ini kami masih tetap menjaga hubungan silaturahmi. Dan kami tetap berhubungan, saling curhat kalau memang ada sesuatu pekerjaan yang sulit sampai hari ini. Padahal kami sudah tidak ada hubungan lagi, secara hubungan emosional di pekerjaan tidak ada hubungan. Dan ini kalau kita melakukan sesuatu, berinteraksi dengan siapapun, jangan melihat pekerjaannya, tapi lihat apa yang interaksi kita untuk apa. Selama itu untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, harus kita lakukan bersama-sama. Kalau ini sudah kita lakukan bersama-sama dengan keterbukaan, tidak ada satu kesulitan di depan mata kita. Dan itu pasti ada pertolongan-pertolongan, itu ada. Jadi pada saat kami masih kecil dulu, kami sudah diajarkan dengan orang tua bagaimana kekuatan bersedekah. Apabila kamu pandai bersedekah, nggak usah emang kalau bersedekah itu, katanya orang tua saya, ibu saya almarhum, dan orang tua bapak saya almarhum, kamu pasti semua anak turunmu semua akan dijamin oleh Allah. Yakin itu.
itu memang dilakukan sama ibu saya. Pelajaran itulah dan itu konsistensi dari orang tua kami sampai orang tua kami pergi berdua, beliau terus melakukan hal yang sama. Pada saat setiap Ramadan, pada saat itu beliau menyampaikan untuk berbagi rezeki sedekah pada saat itu untuk berbuka bersama. Itu kami lakukan sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Mulai dari orang tua saya, bukan dari saya. Dari orang tua saya dulu cuman mengumpulkan cuman 25 orang, kadang 10 orang setiap hari memberikan sedekah sampai 25, sampai 50, naik 100 orang tua saya. Terus kami, begitu kami mendapatkan rezeki, begitu orang tua kami sudah pergi, dipanggil Allah, kami lanjutkan dengan keluarga saya. Kami berbagi sedekah di situ untuk setiap rutin bulan Ramadan, membagi takjil. Sampai total dalam satu bulan itu sampai ratusan ribu box nasi kami berbagi, kita bagikan ke masjid-masjid. Dan ini pernah saya lakukan satu hal, saudaraku semua. Kami pernah pada sekitar tahun 2010 mungkin ya, 2010, 2012 kira-kira ya, itu kami pernah menjual nasi di Jember ini, di depan toko saya, toko Lin Collection. Kami sengaja mencoba menjual nasi Rp1.000 satu bungkus besar, tapi nasinya besar. Cuman seorang satu wajib belinya satu tok. Dan itu semangatnya pada saat itu, semangat bersedekah, namun waktunya dari ba'da subuh sampai jam 6. Jadi mulai dijual mulai jam 5 pagi sampai jam 6 pagi, 1 jam saja. Kenapa kok dijual seperti itu? Tujuan kami jangan sampai mengganggu orang-orang yang menjual makanan di Jember, khususnya di kota-kota Jember. Nah saat itu kami berjual nasi itu di depan toko. Tujuan kami ingin membantu siapa orang yang pulang dari sholat subuh, orang yang jalan kaki di situ, olahraga, bisa beli nasi Rp1.000. Biaya produksinya nasi pada saat itu 7.500-an. Jadi kami subsidi 6.500. Seperti itu. Sudah kami bikin seperti itu, maunya ingin membantu tiap pagi maunya. Sedekah pagi itu bahwa setelah kita pulang dari sholat subuh, di situ ada salah satu ayat, bertebarlah kamu di muka bumiku ini untuk mencari rezekiku yang betul rezeki dari Allah. Dan di situ kami kesempatan untuk nyisipkan untuk bersedekah. Itu pemikiran kami pada saat itu. Apa yang terjadi di luar dugaan kami pada saat kami berjualan itu, Masya Allah, yang mengantri itu sampai 500-600 meter ngantri sampai dari rumah kami sampai mutar di rel di belakang rumah kami. Banyak sekali, satu-satu. Itu kami berjalan tidak lama, hanya 4-5 bulan berjalan. Setelah itu kami berhentikan karena ada berbagai protes dari warga kami, dan itu kami rasakan dan akhirnya kami berhentikan itu. Namun kejadian yang sangat saya sangat terharu dan bersedih itu ada kami mengikuti beberapa orang pada saat itu. Ini kok ada orang bapak dan anaknya mesti mengantri bersama-sama. Rajin sekali setiap pagi. Setelah itu kami ikuti 2 orang ini, bapak dan anak ini, beli 1 bungkus, 2 bungkus. Kami ikuti di rumahnya, di satu tempat rumahnya. Kami tidak perlu sebutkan tempatnya. Begitu kami ikuti, kami lihat di situ. Kok beli 2 bungkus kan banyak sekali. Kalau ini 1 bungkus ini berdua aja cukup, kenapa beli 2 bungkus? Ternyata, saudaraku semua, 1 bungkus itu dimakan untuk keluarganya semua, dibuka, ditambahin nasi putih, taruh, diaduk jadi satu, dibagikan ke anak-anaknya, yang dimana ternyata beliau, 2 orang keluarga ini punya anak 5 orang. Persis seperti keluarga saya pada saat itu. Dibagi makanan itu. Setelah dibagi, dimakan. 1 bungkus ditambah nasi putih. Yang 1 bungkusnya untuk apa? Ternyata 1 bungkusnya untuk nanti sore. Makan nasi sore disimpan. Dibagi yang sama untuk nanti sore. Ini yang saya ceritakan kepada keluarga semua. Kami ikuti itu dan kami ceritakan, kami lebih semangat lagi untuk membantu masyarakat Jember pada saat itu. Dan kami bantu semua pada saat itu. Sampai 5 bulan kemudian kami dapat komplain dari warga.
dari warga yang berjualan nasi pada saat itu. Apa komplainnya? Karena orang-orang yang berjualan nasi tidak ada yang laku setelah itu. Kenapa? Karena ternyata dari keluarga-keluarga itu bukan beli 1, 2, beli 2, 3 bungkus dengan ajak keluarganya untuk makan pagi, siang, dan malam. Sehingga orang yang jualan yang lainnya tidak laku. Nah setelah itu kami tutup, berhenti di situ. Berhenti, sudah. Karena ini apapun niat baiknya tapi ada berdampak yang lain, kami tidak. Berarti ini harus kami rubah dengan cara yang lain. Namun tujuan kami pada saat itu ingin membantu masyarakat. Ada satu hal lagi yang cerita yang ini mengharukan dan ini sebenarnya tidak boleh terjadi di Jember. Apa itu? Pada saat kami membagi takjil setiap Ramadan, tepatnya di Masjid Al-Baitul Amin, ada satu keluarga. Bapak ibu, anaknya 1. Bapak ibu dia punya anak 1. Dia menyampaikan langsung dengan diri saya, terima kasih Pak Haji Hendi. Saya setiap Ramadan, saya bisa menabung, bisa beli baju untuk lebaran anak saya, keluarga saya. Dan saya, uang tabungan itu bisa untuk nyicil, untuk beli perabotan rumah tangga saya. Saya tanya, kok bisa? Bapak dari mana dapat uang? Kan Bapak bisa nabung. Iya, karena setiap Ramadan, saya 1 bulan penuh, saya selalu makan nasi kotak box takjil yang dari Pak Hendi, dari keluarganya Rin Collection saat itu. Alangkah kami sedih dan kami terharu. Ini warga Jember. Ternyata warga Jember harus menunggu pembagian takjil dan di situ dia bisa menabung. Padahal tahun 70-an pada saat itu, dan saya masih muda sekali pada saat itu, saya melihat Jember tidak demikian, saudara. Pada saat itu Jember semua makmur. Semua makmur. Setiap ada pengajian di alun-alun Jember, ada pengajian di Talangsari. Pada saat itu ada Gus Dur, almarhum Gus Dur datang ke Talangsari. Orang-orang dari gunung, dari panti semua pada turun semua, membawa makanan semua, para petani-petani. Dibagikan di lapangan. Gratis dibagikan. Makmurnya setengah mati pada saat itu. Tapi semakin kemari, semakin saat ini, sampai saat ini, kenapa Jember semakin tidak makmur lagi seperti dulu? Ini yang kami menjadi sedih. Dan di ujung karir saya kemarin pada saat kami di Jakarta, pada tahun 2000, tepatnya 2014, pada saat kami di birokrat, kami mengundurkan diri. Kami mengajukan untuk pensiun dini. Tujuannya awalnya sederhana sebenarnya. Kami ingin pulang aja ke Jember. Kenapa kami pensiun ingin pulang ke Jember? Karena kami lama tidak kumpul sama keluarga setiap hari. Karena keluarga kami di Jember, saya hidup di Jakarta. Setiap 2 minggu sekali ketemu. Itu pun cuma sehari. Selama 23 tahun. Nah kami putuskan di puncak karier kami. Ya, pada saat kami di kementerian, kami pernah berhubungan dengan Kementerian Bappenas. Kami sangat dekat dengan Kementerian Bappenas. Kami Kementerian Keuangan kami dekat. Kami dengan Kementerian bagian-bagian lain, teman-teman PU, kami sangat dekat semua. Pada saat itu kami yang mendalikan, dipercaya oleh kementerian kami di Jen Perkeretaapian pada saat itu untuk melakukan hubungan dengan kementerian-kementerian yang lain. Sehingga kami sangat akrab. Dan di puncak karier kami, saya mengundurkan diri, pensiun dini. Dan pensiun dini kami pulang ke Jember, inginnya kumpul sama keluarga, udah. Begitu kumpul sama keluarga, ternyata pada saat tahun 2014-2015, kami melihat kondisi Jember, Masya Allah, bukan semakin maju yang saya harapkan, tapi sebaliknya yang ada. Dan inilah yang memanggil kami, diri saya, dan keluarga kami, melihat kota Jember tidak boleh seperti ini. Dan kami sangat yakin, Jember akan bisa bangkit kembali, dan Jember modal untuk makmur dan sejahtera itu ada. Kenapa? Sumber daya alam yang sangat berlimpah di Jember. Dan kami rasakan pada tahun itu, tahun-tahun awal kami muda. Dan pada saat ini, Jember masih tetap sama dengan yang dulu, dengan sekarang. Cuma tinggal mengelola saja, tinggal kita mengatur saja, tinggal kita mengkolaborasikan saja seluruh stakeholder yang ada, sumber daya alam yang ada, sumber daya manusia yang ada. Kita banyak perguruan tinggi di Jember.
ada 16 perguruan tinggi kalau nggak salah. Ada pesantren yang ratusan pesantren, bahkan ribuan, ada 1.100 pesantren kalau nggak salah. Yang besar itu ada 650-an kalau nggak salah di Jember ini. Ini adalah sumber kekuatan kita. Dan ini saya kok tidak yakin kalau Jember seperti ini. Dan insya Allah saya ada semangat ke sana. Dan insya Allah Jember tidak boleh bersedih lagi ke depan. Wiswayai membenahi Jember. Artinya Jember sudah saatnya harus berbenah. Artinya Jember harus mendapatkan haknya kembali. Siapa Jember? Ada manusia di Jember, saudaraku yang ada di Jember, 2,6 juta. Harus kita kembalikan haknya mereka untuk menuju kemakmuran, kesejahteraan dan berkeadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.